I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I'm Destiny. I am Destiny. I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. I am Destiny. I am Destiny. I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. Yes, I am Destiny. I am Destiny. Yes, Yes, yes. I am Destiny. Selamat hari Minggu Destiny Bali. Jumpa lagi dengan saya Susan di ibadah online minggu ini. Seperti tema besar kita tahun ini yaitu More Leaders, More People. Mari kita sama-sama mengambil bagian dalam kegerakan ini untuk memenangkan sahabat, rekan, keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Mari kita sama-sama bergiat bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, mari menikmati ibadah online ini dan mengalami kasih Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama memuji dan menikmati Tuhan pada hari ini. Mari siapkan hati saudara, kita meminta Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang sempurna bagi kami, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, haleluya. Engkau yang besar bagi kami. Engkau ada di dalam hatiku. Terima kasih. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkau jaminan hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Amin, 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 amin. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Amin. Kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Karena saya merasakan kebaikannya. Bersiaplah dan melihatlah betapa baiknya Tuhan. Dan sekarang bagi saya, bagi kita semua. Haleluya.
Tiba saatnya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sudah siap memberi yang terbaik. Sebelum itu saya akan membacakan satu ayat di kitab Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Oke, saudara, angkat persembahan, saya berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa yang selalu melindungi menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanda ucapan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Mari Engkau memberkati yang mengembalikan perpuluhan, persembahan syukur, baik apapun persembahan yang mereka berikan Tuhan. Mari Engkau memberkati Tuhan, memberkati pekerjaan mereka Tuhan, keuangan mereka diberkati oleh Tuhan, promosi akan datang dalam kehidupan mereka Tuhan. Mungkin mereka memberi dalam berkekurangan, kesulitan Tuhan, tapi mari Engkau Allah mengembalikan dengan berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah orang yang selalu memberi dengan sukacita Tuhan, yang memberi dengan kerahan hati tanpa ada paksaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan, yang Engkau jadikan persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan yang akan dipakai untuk keluasaanmu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, haleluya, amin. Saudara diberkati, satu-satunya kunci diberkati adalah memberi. Tanamlah sekarang maka engkau akan menuai. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, yakinlah bahwa kalau dia Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jika saat ini saudara ada dalam pergumulan apapun juga, ingatlah bahwa waktu Tuhan waktu yang terbaik. Haleluya Yesus. Sesuatu terjadi.
Haleluya. Katakan bersama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Mari serukan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online KW Destiny bersama saya Pastor Ongkiola. Senang sekali menjumpai saudara dan kita bersyukur kita masih ada di minggu ini di bulan April. Kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan buat anugerahnya, pertolongannya buat kita sehingga kita masih ada hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melanjutkan tema kita bulan April ini, yaitu betapa berharganya darah Tuhan Yesus. Nah, ini sesuatu yang basic, sesuatu yang mendasar, yaitu darah Yesus, salib Kristus, itu sesuatu yang mendasar. Dan saya ingin membawa saudara untuk kembali kepada hal-hal yang basic, hal-hal yang mendasar dari kebenaran peran firman Allah, supaya kita makin hari makin mengerti, dan bukan saja mengerti, tapi kita mengalami kuasanya dalam kehidupan kita. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai
darah Yesus yang mengalir dari wajahnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar darah Yesus yang mengalir dari punggungnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita saya melanjutkan khotbah saya, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan menolong kita. Bapa di sorga, kami berdoa, urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan dimanapun kami berada, supaya kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, ada 7 kali darah Yesus tercurah seperti yang saya sudah jelaskan bagi saudara minggu yang lalu, yang dijelaskan pada kitab Imamat. Dan saya mau mendorong saudara bahwa mari terus menerapkan darah Yesus di dalam kehidupan saudara setiap hari. Perkatakan, deklarasikan bahwa melalui darah Yesus yang tercurah dari wajahnya, gambar diri saudara dipulihkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, di dalam 1 Petrus, kalau saya sudah menjelaskan 2 minggu sebelumnya bahwa ayat kunci kita bahwa kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah Yesus yang sangat mahal. Dan mari kita mengucap syukur dan menerapkan ini dalam kebenaran dalam hidup kita setiap hari. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai darah Yesus yang mengalir keluar dari punggungnya. Di dalam Yesaya 53 ayat 45, saudara bisa buka Alkitab saudara, atau saudara bisa menyaksikan bersama-sama. Kemudian saya baca bagi Bapak Ibu Saudara, atau saudara boleh mencatat, nanti tinggal baca setelah khotbah selesai, nanti di rumah saudara bisa merenungkan kembali. Dalam Yesaya 53 ayat 45 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, darah Yesus yang mengalir keluar ya dari punggungnya, nanti saya akan menjelaskan lebih detail, itu mendatangkan kesembuhan bagi kita. Nah, saya mau tanya bagi Bapak Ibu Saudara, siapa yang pernah sakit? Ya, saudara pernah sakit? Dan saya yakin kita semua pernah sakit ya, entah sakit kepala, sakit gigi, sakit apapun, semua kita yang hidup di dunia pernah sakit, dan kita seringkali mengeluh karena penyakit tersebut ya. Jadi kadangkala membuat kita susah ya dengan penyakit yang kita derita. Kemudian banyak kali orang meninggal juga karena penyakit dan sebagainya. Nah, hari ini saya mau menjelaskan kepada saudara ada 3 hal. Yang pertama, bahwa desain awal Allah menciptakan kita di Taman Eden. Perhatikan, di Taman Eden ya, pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa pertama kali di Taman Eden, perhatikan, tidak ada penyakit ya. Di Taman Eden tidak ada penyakit ya. Penyakit dan kesakitan, perhatikan, tidak pernah menjadi bagian dari rencana Allah bagi manusia. Pada waktu Allah menciptakan manusia di Taman Eden, menempatkan mereka di Taman Eden, Alkitab mencatat bahwa sempurna ya, tidak ada penyakit ya. Artinya Bapak Ibu Saudara, hidup mereka sempurna ya. Tetapi perhatikan, oleh karena dosa Adam dan Hawa, maka pada akhirnya ada pintu terbuka ya. Mereka kemudian diusir keluar dari Taman Eden, sehingga umat manusia tunduk pada semua bagian dari kutukan tersebut. Kutukan tersebut mendatangkan penyakit, mendatangkan kematian bagi setiap kita yang ada dalam Kristus. Maksud saya semua manusia, mendatangkan kutuk, mendatangkan kematian. Tetapi desain awal Allah bagi kita, rencana asli awal Allah bagi kita di Taman Eden, perhatikan, tidak ada penyakit, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa bersalah, tidak ada depresi, ya, tidak ada kekecewaan. Yang ada hanyalah keintiman bersama dengan Allah. Ya, yang ada di Taman Eden itu keintiman bersama dengan Allah. Ya, hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang makmur, penuh damai, sukacita, penuh dengan kelimpahan. Jadi di Taman Eden, sekali lagi, manusia memiliki segala-galanya, segala sesuatu yang ideal dan nyaman tersedia bagi manusia. Tetapi sekali lagi, oleh karena dosa Adam dan Hawa, ya, maka penyakit, kutukan karena dosa tersebut ya datang kepada manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara,
Kita hidup di dalam dunia yang maksud saya dunia yang rusak, ya. Jadi yang pertama di Taman Eden, desain awal Allah bagi kita, tidak ada penyakit. Manusia pertama di Taman Eden tidak ada penyakit. Tetapi yang kedua, perhatikan, yang kedua, kebenaran yang kedua, penyakit adalah hasil dari pengaruh dosa. Ya, penyakit adalah hasil dari pengaruh dosa di Taman Eden. Pada waktu manusia pertama Adam dan Hawa berbuat dosa, maka pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu menjadi pintu keluar bagi mereka, keluar dari Taman Eden, sehingga mereka tidak lagi menikmati hal-hal baik yang luar biasa yang sudah Allah persiapkan. Ya, hidup yang ideal tadi, yang sempurna tadi, kelimpahan, damai, sukacita dan sebagainya itu tidak lagi mereka nikmati. Di luar Taman Eden, perhatikan, di luar Taman Eden yang adalah kutukan, ya, kutuk, sakit, penyakit, kemiskinan dan sebagainya. Di luar Taman Eden. Nah, Kejadian pasal 3 ayat 17-19 menolong kita untuk sedikit memahami latar belakangnya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka perhatikan, terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali kepada debu. Nah, kalau saudara perhatikan di Taman Eden ini tidak terjadi. Ya, pada waktu Allah menciptakan manusia pertama dan menempatkan mereka di Taman Eden, hidup mereka itu ideal, sempurna, ya. Tetapi oleh karena dosa, perhatikan, kalimat yang diucapkan Allah kepada mereka adalah kutuk, terkutuklah, ya. Dan ini tidak ada sebelumnya. Oleh karena dosa, maka terkutuk. Dan kalau saudara perhatikan, Alkitab selanjutnya mengatakan bahwa dari tanah akan kembali menjadi tanah. Ya, sebelumnya, kalau saudara perhatikan, di dalam Taman Eden, manusia hidup dalam kehidupan yang berkenan kepada Allah, hidup yang benar, sehingga saya yakin dan percaya mereka hidup dengan baik tanpa batas waktu. Tetapi oleh karena pengaruh dosa, perhatikan, oleh karena pengaruh dosa, maka kita hidup di dalam kutuk dosa, pemberontakan, dan kematian. Di luar Taman Eden, sekali lagi, di luar Taman Eden, oleh karena pohon pengetahuan yang baik dan jahat tadi sebagai pintu keluar, ya, membawa Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, keluar dari rencana asli awal bagi mereka. Maka di luar Taman Eden yang ada adalah frustrasi, kemiskinan, kesepian, luka, penyakit, kesakitan, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu sebabnya penyakit itu akibat di luar daripada Taman Eden, dan itu tidak ada di Taman Eden. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu perhatikan ini baik-baik. Kapanpun manusia menderita penyakit, itu karena kita sedang hidup di dalam dunia yang jatuh dan dunia yang rusak, yang sedang menunggu untuk diperbaharui. Karena suatu hari nanti, pada waktu Yesus datang ke dunia, maka dunia ini akan diperbarui. Dan pada waktu dunia ini diperbaharui, perhatikan baik-baik, kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, ya, karena tidak ada lagi dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, ya, dosa yang dilakukan Adam dan Hawa membawa mereka keluar dari Taman Eden, dan pada akhirnya itu menghasilkan kutuk dan mendatangkan penyakit bagi kita. Jadi penyakit itu adalah pengaruh dosa, pengaruh kutukan daripada dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, sehingga kita menikmatinya hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara tolong dengarkan, ya. Ada dua hal yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, di Taman Eden, desain awal Allah bagi kita di Taman Eden, yaitu tanpa penyakit, ya, hidup dalam kehidupan yang diberkati, damai, sukacita, kegembiraan dan sebagainya. Tetapi di luar Taman Eden, frustrasi, kesepian, ya,
di luar Taman Eden, sakit penyakit di luar Taman Eden, kehidupan yang jauh daripada rencana asli awal bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya perhatikan. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga, pada akhirnya Yesus melalui darahnya memberikan kesembuhan bagi kita. Ya, darah Yesus yang mengalir keluar dari punggungnya itu tidak mengalir secara kebetulan. Makanya dalam bahasa Inggris ditulis by His wound. Ya, terjemahan dalam bahasa Indonesia berkata oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Darah Yesus yang mengalir keluar dari punggung yang mendatangkan kesembuhan. Jadi pohon pertama, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, itu sebagai pintu keluar manusia keluar dari Taman Eden. Maka pohon kedua, yaitu salib Kristus, menjadi pintu masuk bagi manusia untuk kembali ke Taman Eden, kembali kepada desain awal Allah menciptakan kita. Yesaya pasal 53 ayat 6 berkata, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, kepada Kristus, kejahatan kita sekalian. Kemudian Galatia pasal 3:13, segala kutuk itu dipatahkan di atas kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk karena dosa. Perhatikan, menebus kita dari kutuk karena dosa. Kutukan karena dosa ini mendatangkan penyakit, kemiskinan, kemaratan, penderitaan, dan sebagainya. Ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingin memberi gambaran sedikit bagi saudara mengenai apa yang terjadi kepada Yesus pada waktu dia dicambuk. Ya, menurut penelitian, pada dokter dari segi kedokteran yang meliti, satu cambukan itu menyebabkan 9 luka. Ya, kemudian satu luka membutuhkan 29 jahitan. Yesus diperkirakan dicambuk sebanyak 39 kali. Itu berarti dibutuhkan 7.371 jahitan untuk menutup semua lukanya. Saudara bisa bayangkan, ya, dibutuhkan 7.371 jahitan jika itu menutup lukanya. Karena cambuk yang dipakai oleh pasukan Romawi dalam mencambuk Yesus itu cambuk yang dicampur antara tulang dengan logam, sehingga pada waktu menembus ke daging, pada waktu ditarik itu daging ikut lepas. Nah, ini yang terjadi. Itu yang sebabnya saya berkata by His wound, oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka yang terjadi di punggungnya oleh karena cambukan, itu mendatangkan kesembuhan bagi kita. Setiap tetesan darah yang mengalir keluar dari punggung Yesus mendatangkan kesembuhan bagi saudara. Ya, melalui cambukan di punggung Yesus itu mematahkan setiap kutuk atas hidup kita, mematahkan setiap kutuk sakit penyakit, mematahkan setiap kutuk kesakitan, mematahkan setiap kutuk depresi, setiap kutuk penyakit apapun. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita berdoa, ya, kepada Yesus, pahamilah bahwa Yesus sudah membayar lunas semua dosa kita. Ya, dan semua penyakit kita dan semua kutuk kita, itu semua itu sudah dibayar lunas. Ya, ketika kita menghadapi pencobaan, ketika saudara menghadapi sakit penyakit, deklarasikanlah dengan iman bahwa oleh darah Yesus yang mengalir keluar dari punggungnya, saya sudah disembuhkan. Ya, yang mengalir keluar dari punggung, saya sudah disembuhkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, deklarasikan ini setiap hari dan terapkan di dalam hidup saudara. Dengan darah Yesus saya disucikan, dengan darah Yesus saya disembuhkan, dengan darah Yesus saya dibebaskan. Ya, makanya pada waktu Yesus ada di kayu salib, perkataan dia salah satunya adalah sudah selesai. Apa maksudnya? Maksud Yesus sudah menyelesaikan segala kutuk, tidak ada lagi. Ya, kita perlu untuk mempercayai dan menerima itu, bahwa Yesus sudah menyelesaikan semua sakit penyakit, kutuk sakit penyakit bagi kita. Semua daftar sakit penyakit sudah Yesus selesaikan. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi penyakit yang sekarang saya derita belum ada pada zaman Tuhan Yesus. No, semua daftar sakit penyakit, kutuk sakit penyakit itu sudah Tuhan Yesus selesaikan. Sekarang kita perlu diterima dengan iman melalui darah Yesus, kembali ke Taman Eden, kembali kepada desain awal Allah buat kita, dan terima
kesembuhan itu dengan iman. Percayalah bahwa melalui darah Yesus, melalui bilurnya yang mengalir, melalui darah yang mengalir keluar dari punggungnya, saya sudah disembuhkan. Ya, 1 Petrus 2:24 berkata, ia sendiri, perhatikan, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Perhatikan kalimat ini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, mari ambil darah Yesus yang mengalir keluar dari punggungnya dan mulai terapkan dalam hidup saudara. Perkatakan dengan iman, katakan bahwa darah Yesus yang mengalir keluar dari punggungnya mendatangkan kesembuhan bagi saya. Oleh darah Yesus saya disembuhkan. Oleh darah Yesus segala penyakit dipatahkan. Kutuk-kutuk sakit penyakit sudah dipatahkan. Saya terima kesembuhan dengan iman. Makanya saya mendorong saudara hari ini. Saya nanti di akhir akan berdoa buat saudara. Tapi kalau saya pada waktu menyampaikan kebenaran ini, saudara yang merasa sakit-sakit apapun, ya, mari imani ini bersama-sama bahwa tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Hal pertama yang saya mau saudara pahami ini. Hal pertama yang saudara mengingat beberapa hal supaya saudara mengerti mengenai kesembuhan di dalam Yesus. Yesus adalah penyembuh kita. He is our healer. Dia adalah penyembuh kita. Nah, itu sebabnya saya mau saudara memahami dan mengingat kebenaran ini baik-baik. Yang pertama, bahwa penebus saudara dan saya itu Tuhan Yesus Kristus telah membebaskan kita dari segala dosa dan sakit penyakit. Yesus telah membebaskan kita dari segala dosa dan sakit penyakit. Nah, dengarkan ini, Yesus rela datang dari sorga untuk menebus saudara, bukan saja dari dosa, tapi juga dari sakit penyakit, dari kemiskinan, dari kematian, kepada kehidupan yang merdeka, yang sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Yesus tidak datang dari sorga hanya untuk menebus kita dari dosa saja, tidak, tetapi juga dari kutuk yang datang kepada kita, sakit penyakit dan sebagainya. Dia bersedia menderita bagi saudara dan saya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita dapat berjalan dalam penebusan yang telah dikerjakannya dengan berkat, dengan kesehatan ilahi, dengan pemulihan, dengan damai, dan penyediaan yang tanpa batas. Itu sebabnya lihatlah kepada Kristus, ya, dan pekerjaan yang telah Dia lakukan dan Dia selesaikan di atas kayu salib bagi kita melalui pengorbanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin saudara, keinginan Yesus, perhatikan baik-baik, keinginan Allah, keinginan Yesus untuk menyembuhkan kita jauh melebihi keinginan kita untuk disembuhkan. Keinginan Allah, keinginan Yesus untuk memberkati kita jauh melebihi daripada keinginan kita sendiri untuk diberkati, ya. Jadi mari kita imani ini, ya, bersama-sama bahwa penyembuh kita adalah Kristus. Dia telah menebus kita bukan saja dari dosa, tetapi juga dari segala kutuk yang mendatangkan sakit penyakit, mendatangkan kesakitan, dan mendatangkan penderitaan bagi kita. Nah, yang kedua, kebenaran yang kedua yang saya mau sudah perhatikan baik-baik, kesembuhan adalah bagian dari rencana Allah. Pada waktu manusia pertama berdosa, kemudian mereka diusir keluar dari Taman Eden, konsekuensinya jelas, kutuk, kematian karena dosa, ya, sakit penyakit, kemiskinan, dan sebagainya. Tapi Yesus, tapi Allah maksud saya, menyediakan jawabannya, yaitu Dia telah mempersiapkan Kristus suatu hari nanti akan datang, akan disiksa, kemudian disalibkan, mati, kemudian bangkit, naik ke surga untuk menyelesaikan semua, ya, akibat-akibat yang terjadi oleh karena dosa tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesaya 53 ayat 45 yang sudah kita baca tadi, tetapi perhatikan, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dengarkan baik, penyakit saudara dan saya ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib, dan kesengsaraan kita yang Dia pikul. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan Alkitab mencatat seperti yang tadi kita sudah baca dalam kitab Petrus, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, by His wound, ya.
oleh luka-luka yang terjadi akibat cambukan di punggungnya itu, sehingga menyebabkan darah mengalir keluar. Itu mendatangkan kesembuhan bagi saudara dan saya. Tolong dengarkan, Yesus sanggup dan bersedia menyembuhkan saudara hari ini. Kalau saudara sedang menderita penyakit apapun itu, mungkin sudah lama, sekian tahun dan sebagainya, tolong dengarkan, Yesus sanggup dan bersedia menyembuhkan saudara hari ini. Hari ini, perhatikan, hari ini. Makanya pada waktu saudara mendengarkan ini, ya, mengimani bersama-sama. Tidak peduli berapa lama saudara sudah sakit, seperti apa penyakit saudara. Ingat ini, hari ini Allah ingin saudara tahu bahwa Dia sanggup dan bersedia menyembuhkan saudara. Ia ingin saudara disembuhkan lebih daripada keinginan saudara untuk disembuhkan. Ya, makanya tolong dengarkan baik-baik. Yesus sanggup dan Dia bersedia untuk menyembuhkan saudara. Siapapun saudara, dimanapun saudara berada, saudara hanya tinggal menyebut nama Yesus, Dia sanggup untuk menyembuhkan saudara. Apa yang Yesus lakukan? Perhatikan. Yesus lakukan pada mujizat, dalam mujizat-mujizat yang dilakukan selama Dia hidup di dunia. Di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apa yang Yesus lakukan di sana, mujizat-mujizat, menyembuhkan dan sebagainya. Tolong dengarkan, Yesus juga masih bisa lakukan hari ini. Nah, salah satu di ayat di dalam Matius pasal 8 ayat 2 dan 3 berkata seperti ini, maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, I'm willing, saya bersedia. Ya, saya juga mau bilang buat saudara, Yesus mau untuk menyembuhkan saudara. Tidak peduli siapapun saudara, agama apapun saudara, dari mana saudara datang. Saya mau beritahu saudara ini, Yesus mau menyembuhkan saudara. Ya, Dia mau menyembuhkan saudara. Haleluya. Ya, dengarkan ini. Ya, mungkin saudara berkata, Pak, tetapi terlalu sulit, ya, terlalu sukar dan sebagainya. Ingat, tidak ada yang sukar bagi Yesus. Tapi Pak, dokter sudah bilang tidak bisa disembuhkan. Tapi Pak, saya sudah pergi ke sana kemari, ke tabib, ke dukun dan segala macam, tidak bisa disembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan saya. Semua sudah angkat tangan. Ingat, ada hal-hal yang dokter tidak dapat lakukan, ya. Dan mungkin saudara sedang mengalaminya hari ini. Tapi tolong dengarkan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan Yesus. Dia adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Apa saja Dia bisa lakukan. Mari perkatakan, deklarasikan, darah Yesus yang mengalir keluar dari punggungnya mendatangkan kesembuhan bagi saudara sekarang ini, hari ini. Ya, bahkan tolong dengarkan, tanpa sentuhan sekalipun, di tengah kerumunan orang banyak, salah satu wanita, ya, tanpa Yesus menjamah dia mengalami kesembuhan luar biasa. Saya beberapa waktu yang lalu berdoa, ada seorang murid kami yang dari Sumba, ya, kemudian dia berdoa, dia telepon, katakan, Pak, anak saya nangis tidak bisa tidur, ya, tidak bisa tidur. Nah, kemudian saya bilang, oke, sekarang kumpul sama istrimu, ambil minyak, kemudian saya doakan lewat handphone. Saya berkata, oke, sekarang kita doakan bersama-sama, menyatukan hati. Kemudian saya berdoa untuk mengurapi minyak tersebut, dan dia ambil, dia oleskan pada anaknya. Dan setelah saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, kemudian setelah paginya saya tanya, gimana? Dia berkata, Pak, terima kasih, anak saya sudah bisa tidur, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Jadi saudara, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, bahkan tanpa kontak langsung sekalipun, Dia masih dapat menyembuhkan. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Kisah Para Rasul, mencatat di sana bahwa bahkan bayangan Simon Petrus, bahkan bayang Paulus, bahkan sapu tangan bisa menyembuhkan. Ya, artinya saudara, bukan karena mereka hebat, bukan karena saya hebat dan siapapun hebat, tapi karena Allah kita, karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Makanya saya mendorong saudara, mari percayai dan imani bahwa setiap tetesan darah yang mengalir keluar dari punggungnya, yang menyebabkan luka pada punggungnya itu, mendatangkan kesembuhan bagi kita. Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, Dia tidak berubah. Apa yang Dia pernah lakukan pada zaman-zaman Alkitab,
ya tertulis ya pada zaman-zaman selama Yesus ada di bumi, Yesus masih sanggup melakukannya sampai hari ini. Dia tidak berubah, dia masih tetap Yesus yang sama, Yesus yang berkuasa, yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan ada seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Ya. Yesus sanggup menyembuhkannya. Hari ini saya mendorong saudara, Yesus kita tetap Yesus yang sama. Ya, Allah kita tetap Allah yang sama. Di Maleakhi pasal 3 ayat 6 dia berkata bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ya, aku Allah tidak berubah. Saya mau mendorong saudara hari ini, ingat, tetesan darah, setiap tetesan darah yang mengalir keluar dari punggungnya itu mendatangkan kesembuhan bagi saudara dan saya. Mari terima dengan iman. Ya, hari ini saya tidak akan panjang berkhotbah, tapi saya hanya mau menantang saudara. Mari kita mempraktekkan kebenaran ini. Ya, jika hari ini saudara sedang menderita penyakit, ya entah itu penyakit turunan dari orang tua saudara, dari nenek moyang saudara, atau mungkin penyakit karena apapun, ya saya tidak akan membahas mengenai penyebab penyakit. Karena penyebab penyakit bisa macam-macam, ya bisa karena kebodohan kita, kesalahan kita, bisa karena dosa, atau bisa karena virus dan sebagainya seperti yang terjadi sekarang dan sebagainya. Saya tidak akan menjelaskan, tapi saya mau mendorong saudara, sakit apapun yang sudah derita hari ini, ingat ini baik-baik ya. Mungkin dokter berkata sulit disembuhkan, mungkin dokter sudah angkat tangan, mungkin saudara sudah menyerah, sudah hope, tidak punya lagi pengharapan, mungkin saudara yang mengalami penyakit-penyakit yang mungkin saudara tidak bisa tidur tiap malam, tidak bisa tidur, kemudian harus bergantung kepada obat untuk bisa tidur, ya. Saudara dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, ya, pikiran-pikiran yang membuat saudara susah untuk tidur. Hari ini saya mau saudara mendengarkan ini baik-baik. Yesus sanggup menyembuhkan saudara apapun macam penyakit itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, saudara tolong dengarkan, sebagai orang yang percaya, kadang-kala ini yang terjadi. Tolong dengarkan. Setan sebenarnya pada waktu penyakit terjadi kepada kita, tolong dengarkan, setan sebenarnya sedang menyerang iman saudara dan bukan tubuh saudara. Karena tubuh kita akan berakhir, tubuh kita akan kembali menjadi debu, seperti yang tadi dijelaskan Kejadian pasal 3, karena kutuk dosa tadi. Ya, setan tidak menyerang tubuh kita, tapi dia sedang menyerang iman kita. Pada waktu saudara sakit, sebenarnya yang diserang setan bukan tubuh saudara yang sakit, yang diserang adalah iman saudara. Sama, pada waktu kita mengalami kesulitan keuangan, yang diserang oleh setan bukan uang saudara, tapi yang diserang setan adalah iman saudara. Ya, itu sebabnya Yesus selalu berkata, "Di manakah imanmu?" Ya, makanya setiap kali Yesus berhadapan dengan orang-orang yang butuh kesembuhan, dia selalu berkata, "Imanmu menyembuhkan engkau, imanmu menyelamatkan engkau." Karena ini penting, ya. Setan sekali lagi tidak menyerang tubuh saudara, tidak menyerang hidup saudara. Yang dia serang adalah iman saudara. Itu sebabnya kalau setan menyerang iman saudara dan saya, ya, maka saya mendorong saudara, mari jangan kehilangan iman. Mari kita tetap terus percaya kepada Kristus, jangan kehilangan iman, percaya kepada Kristus. Ya, itu sebabnya setan mengerti, dia tahu bahwa tubuh kita tidak kekal, tetapi iman kita, yes. Ya, makanya dalam kitab Korintus dikatakan ada 3 hal yang bertahan sampai akhir. Ya, iman, pengharapan, dan kasih. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi hari ini saya mendorong saudara melalui darah Yesus yang tertumpah, ya, yang keluar dari luka di punggungnya itu, mari imani itu, deklarasikan ini, terima ini dengan iman, dan biar ini membawa kita kembali ke Taman Eden, kembali kepada desain awal Allah menciptakan saya, bahwa saya diciptakan sempurna, saya diciptakan luar biasa oleh Tuhan, tidak ada penyakit. Ya, segala kutuk sakit penyakit sudah dipatahkan oleh Tuhan melalui darahnya. Saya terima kesembuhan oleh Tuhan. Haleluya. Dan Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya, saya mau mendorong saudara, ya, supaya saudara mengerti dan memahami bahwa
Tuhan sanggup melakukan hal-hal besar, hal-hal dahsyat dalam hidup saudara. Jadi kalau hari ini saudara sedang menderita penyakit, ya apapun itu, saya mau saudara membuat pengakuan ini bersama-sama dengan saya. Saudara boleh angkat tangan, membuat pengakuan bersama-sama dengan saya, dan setelah itu saya akan berdoa bagi saudara. Ya, saudara mengikuti saya pengakuan ini, ya. Karena Yesus Kristus melalui darahnya yang mengalir di punggungnya telah menebus saya dari kutuk, dosa, dan sakit penyakit. Saya telah dibebaskan dari semua penyakit dan kesakitan. Saya dipenuhi dengan kehidupan dan kekuatan dari Allah. Tuhan Yesus berkati saudara. Saya percaya saudara, Tuhan sedang menjamah saudara, melawat saudara hari ini manapun saudara berada. Sakit kepala, sakit apapun, ya, mari imani, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Bahkan mungkin sakit kecanduan, saudara tidak bisa melepaskan kecanduan karena sesuatu, ya. Saudara mungkin terlalu bergantung pada sesuatu, misalnya bergantung pada minuman keras, bergantung pada rokok, atau bergantung pada apapun. Hari ini datang kepada Tuhan. Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Darah Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Mari imani bersama-sama, dan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, haleluya. Mari angkat tangan saudara, ya. Haleluya. Angkat tangan saudara, taruh tangan kirimu di bagian yang sakit, tangan kananmu diangkat di hadapan Allah. Taruh tangan kirimu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Haleluya, haleluya. Mari imani bersama-sama dengan saya bahwa darah Yesus yang mengalir keluar dari punggungnya mendatangkan kesembuhan bagi saudara dan saya. Oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Bapa di sorga, kami perkatakan dengan iman, apapun penyakitnya, Yesus sanggup menyembuhkan. Di dalam nama Yesus tidak ada penyakit, tidak ada lagi penyakit. Segala kutuk sakit penyakit sudah dipatahkan. Kami terima dengan kesembuhan. Kami terima dengan iman kesembuhan daripada Yesus saat ini. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit sudah dipatahkan. Kesembuhan, kesehatan kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Segala sakit apapun, ya, sakit kepala, kami berdoa. Sakit apa saja, ya, mungkin mereka yang sedang mengalami sakit, ya, hari ini Tuhan, aku berdoa, Tuhan tolong mereka. Mari sebutkan penyakit saudara. Sebutkan penyakit saudara, vertigo, sebutkan penyakit saudara, ya, penyakit apapun itu, sebutkan penyakit saudara, kanker mungkin, sebutkan penyakit saudara di hadapan Allah. Saudara yang mungkin sedang menderita sakit hari ini, sebutkan itu, ya, mulai perkatakan, oleh darah Yesus saya disembuhkan. Haleluya, oleh darah Yesus saya disembuhkan, oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya saya disembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga, haleluya. Kami terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu. Kami mengucap syukur. Tuhan terus berkarya dalam hidup kami. Kami terima kesembuhan. Haleluya. 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 Saya berikan waktu buat para pemimpin untuk melayani saudara, untuk berdoa bagi saudara, ya. Atau mungkin saudara sendiri, mari ambil waktu sejenak, ya. Mulai deklarasikan ini, ya. Mungkin saudara yang sedang terbaring saat ini sakit, saudara yang mungkin tidak kuat, saudara yang mungkin sedang lemah secara tubuh saudara lemah, saudara mungkin tidak bisa bergerak dan sebagainya. Mari saya mau mendorong saudara, mari ambil waktu untuk deklarasikan, oleh darah Yesus saya sudah disembuhkan, oleh darah Yesus yang mengalir keluar dari punggungnya mendatangkan kesembuhan bagi saya. Saya sudah ditebus dari dosa dan kutuk sakit penyakit. Sekarang saya sudah disembuhkan. Perkatakan dengan iman dan terima ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.
was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. There is nothing stronger of the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, wash me white. You have saved my life, brought me from. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita. Mari arahkan hatimu kepada Allah untuk mengakhiri ibadah ini dan menerima berkat daripada Allah. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat anugerahmu yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur telah menyertai ibadah kami, memberkati semua sidang jemaatmu dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan siaran hari ini. Diberkati oleh Tuhan, seluruh sidang jemaat Destiny diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah dilimpahkan bagi mereka, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, virus apapun. Tolak dalam nama Yesus, perlindungan Yesus ada pada setiap kami anak-anakmu.
suami istri anak-anak diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Berdoa memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang bekerja, diberkati pekerjaannya, yang berusaha diberkati usahanya, yang kuliah, yang sekolah diberkati pendidikannya dalam nama Yesus. Berdoa yang sedang bergumul dengan kehidupan mereka, Tuhan kami berdoa biar mujizat Tuhan terjadi. Kami percaya yang sakit, kami sudah terima kesembuhan. Dan kami bersyukur buat kesembuhan yang Tuhan kerjakan hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, memberkati keluar masuk, memberkati makan minum, apa saja dikerjakan tanganmu, dijadikan berhasil oleh Tuhan. Tuhan membawa engkau terus naik, tidak turun jadi kepala, bukan jadi ekor. Diberkati tidak saya cukup, tapi berkelimpahan, supaya engkau jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati engkau dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan kemanapun engkau pergi, engkau akan membawa damai, membawa sukacita bagi setiap orang yang kau jumpai. Tuhan menyertai, memberkati saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua kita yang percaya mengatakan amin, amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Tetap percaya kepada darah Yesus, bahwa dari Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Apapun pergumulan sakit penyakit saudara, ingat, saya sudah disembuhkan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Shalom. Wow, kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Pastinya kita sangat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah berkontribusi dan sudah mengembalikan perpuluhan, ucapan syukur, persembahan. Kami percaya apa yang saudara berikan bagi Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memberkati, memulihkan kehidupan saudara serta pekerjaan dan rumah tangga saudara semua. Terima kasih bagi saudara yang sudah setia mengikuti ibadah online di Destiny Bali, dan sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, Destiny News bulan April bersama saya Irene Sogar. Mari kita saksikan Destiny Event sepanjang bulan Maret yang telah kita lewati bersama. Tema kita di bulan April adalah betapa berharganya darah Yesus. Ia mati dan memberikan kemenangan bagi kita semua. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bergabung di doa pagi online yang diadakan pada hari Rabu sampai dengan Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi. Jangan lupa bagi seluruh peserta yang telah mengikuti encounter untuk mengikuti Destiny Proses M2. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah berkontribusi bagi pelayanan di Destiny. Jangan mengembalikan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru, kami mengajak seluruh jemaat untuk terlibat dalam gerakan misi proyek pembangunan gereja. Bagi jemaat yang terbeban dalam proyek pembangunan gereja, silakan mengisi form di bawah ini dan menghubungi pemimpin life group masing-masing. Selamat ulang tahun bagi setiap jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya kasih setia Tuhan melimpah kepada setiap jemaat
panjang umur dan diberkati selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Destiny News periode April, saya Iren, sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.